Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit X Guru Channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Tori Halilintar dan juga Fuji. Kira-kira pertanyaannya seperti apa dan pembahasannya juga seperti apa, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit X Guru Channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah bunyi loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Tofu, Tori Halilintar dan juga Fuji. Dan ini ada permintaan supaya saya membacakan lagi tentang mereka berdua, tentang perasaan dan juga cinta. Oke, ini lebih kepada perasaan ya, perasaan cinta Tori ke Fuji, kira-kira seperti apa. Oke, terlepas dari mereka berdua sudah putus, sudah apa ya, pokoknya sudah ada selang waktu berapa lama lah ya sampai hari ini ya, sudah cukup lumayan. Tapi kira-kira gimana nih tentang perasaannya? Apakah memang masih ada perasaan yang terlihat atau mungkin sudah berkurang jauh? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya dengan media kartu tarot. Seperti biasa kita ajak ya, sambil mengajak tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan nama serta apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Atau mungkin kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Ada 10 pedang di sini dan posisinya ada seseorang ya yang sedang posisinya itu tertancap pedang ya. Jadi terlihat cukup mengerikan, terlihat cukup sadis gitu ya. Tapi seperti yang sering saya bilang, kartu tarot itu tidak selalu hal-hal yang terlihat menyeramkan itu memiliki arti yang buruk juga ya. Jadi tidak selalu. Tapi untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat bahwa bagaimana sih perasaan terdalam seorang Tori kepada Fuji saat ini. Kalau menurut saya memang ada suatu hal yang membuat Tori ini agak gimana gitu ya, masih kurang bisa move on, bisa dibilang seperti itu, ataupun juga masih mengingat sosok dari Fuji, seolah-olah dia itu masih belum bisa melupakan kebersamaannya, kemudian juga melupakan bagaimana kisah mereka berdua, karena bagaimanapun juga mereka berdua itu sempat digadang-gadang menjadi pasangan yang baper, pasangan terbaper gitu lah ya. Kemudian juga bikin penonton ataupun juga para netizen itu masuk ke dalam cerita mereka berdua, terlepas dari anggapan bahwa mereka berdua itu adalah settingan. Itu juga masih ada ya, anggapan-anggapan seperti itu masih ada. Tapi bagaimanapun juga itu adalah suatu hal yang wajar, karena di dunia entertain itu tidak ada yang tidak mungkin ya, yang ngomong katanya iya ini saya serius sama ini, tapi ternyata di belakang sana ternyata settingan. Itu juga banyak. Ada yang mengatakan bahwa ini cuma contoh ya, bukan Tori dan Fuji ya. Ada yang mengatakan bahwa enggak kok, saya enggak ada hubungan sama si A gitu ya, tapi ternyata ada hubungan karena memang ada suatu hal yang harus mereka ikuti ya, prosedur-prosedur yang mungkin tidak bisa diungkapkan kepada khalayak umum. Tapi kalau kita ngomongin tentang Tori dan Fuji, sepertinya kebersamaan mereka ini adalah sesuatu hal yang cukup indah. Kemudian dari Tori sendiri kayak sulit untuk bisa melupakan dan masih terngiang dengan kebersamaannya dengan Fuji. Jadi memang masih ada perasaan yang belum bisa dilupakan antara Tori dan juga Fuji. Kita akan mencoba melihat ya di kartu yang kedua ada tanda seperti apa lagi. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat, 3 buah tongkat, dan ada seseorang yang sedang berdiri di sini untuk kartu yang kedua. Di sini lebih menunjukkan posisi seorang Tori ini masih dalam tanda kutip ya, agak berharap supaya ada kelanjutan di
masa depan antara dia dengan Fuji, entah itu kebersamaan sebagai teman ataupun juga mungkin ya harapan untuk bisa kembali memiliki hubungan asmara, itu juga masih ada dalam hatinya, masih ada dalam dirinya. Jadi masih ingin supaya adanya kelanjutan ya, agak sulit untuk move on dan masih ingin supaya bisa terjalin ya suatu hubungan di antara mereka berdua. Kalau menurut saya ini salah. Kalau teman-teman bertanya kira-kira itu salah atau tidak, kalau menurut saya itu sah-sah saja ya, tidak ada yang salah di sini. Kalau menurut saya ini masih dalam batas kewajaran ya, meskipun anggapan orang lain kadang berbeda-beda, tapi kalau menurut saya ini masih dalam batas kewajaran, karena setiap orang itu pasti memiliki cerita masing-masing. Ada yang bisa segera move on, ada yang bisa langsung mendapatkan pengganti, ataupun ada yang sulit, itu juga ada. Tapi kalau menurut saya Torik ini orang yang bisa mendapatkan pasangan ataupun juga cewek gitulah ya, itu cukup mudah. Maksudnya bukan tipe orang yang sulit jodoh, itu menurut saya tidak. Tapi untuk saat ini sebenarnya dia tidak ingin terburu-buru untuk mengganti ataupun juga menghapus kisah di masa lalunya dengan sesuatu yang baru. Jadi kayak ada kehati-hatian di situ. Dan ini juga mungkin menjadi indikasi bahwa perasaan Torik kepada Fuji ini masih bagus, kemudian juga masih ada perasaan sayang kepada Fuji. Jadi sangat-sangat disayangkan lah ya kalau misalkan dia itu melupakan masa lalunya ya. Dia berharap bahwa anggapannya seperti itu, dan berharap supaya akan ada kelanjutan di antara mereka berdua. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adit X Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu King of Pentacles ya. Dan ada seorang raja duduk di singgasana ya, sambil memegang sebuah koin emas ya berlambang bintang. Untuk kartu yang ketiga ya, di sini lebih menunjukkan bahwa Torik ini ingin bisa fokus untuk dunianya juga. Jadi nggak cuma fokus kepada ke Fuji, kemudian dia juga sebenarnya masih mengharapkan itu tadi, tapi dia juga harus ingat bahwa kehidupan ini bukan cuma asmara. Dia itu juga ada hal-hal yang lainnya yang harus dia kerjakan, dari karirnya ataupun juga dari usahanya yang lainnya. Kemudian kalau misalkan ditanya kira-kira bisa nggak sih Torik ini memperjuangkan lagi kalau misalkan ada kesempatan bersama dengan Fuji, kira-kira gimana? Kalau menurut saya ini masih sangat bisa, tapi kan itu semua kan tergantung situasi dan kondisi, dan juga adanya kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka berdua. Kalau dari perasaan terdalam ya, menurut saya Torik ini masih memiliki perasaan yang sangat spesial kepada Fuji. Kemudian juga masih berharap supaya di antara mereka berdua itu masih ada cerita yang mungkin berlanjut di masa depan nanti, entah itu sebagai sahabat, sebagai teman, tapi intinya masih ingin bisa terjalin suatu hubungan di antara mereka. Tapi kalau ngomongin tentang asmara, sepertinya mereka berdua masih memiliki waktu, masih memiliki kesempatan. Jadi untuk teman-teman khususnya yang fans dari mereka yang mendukung tentang Torik dan Fuji, kita doakan saja yang terbaik supaya mereka berdua itu diberikan jalan yang terbaik untuk karir ataupun juga untuk asmara mereka juga, karena bagaimanapun juga mereka itu masih sama-sama muda ya. Jadi perjalanannya itu masih cukup panjang dan masih bisa untuk diperbaiki lagi. Setiap apa yang sudah terjadi di masa lalu diambil sebagai pelajaran, kemudian juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi kita doakan saja untuk mereka berdua, tetap doakan dan jangan kemudian saling menjatuhkan satu sama lain. Semoga apa yang mereka inginkan dan mereka harapkan diberikan kemudahan dan jalan baik oleh Tuhan semesta alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian. Dan untuk request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM langsung ke Instagram saya di @aditex_. Mungkin bisa gabung di TikTok saya juga bisa
di Instagram juga bisa. Dan ingat, ini batas prediksi karena segala sesuatu di dunia kita sekedar Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tempatnya salah dan hilang. Akhir kata, saya Adit Goro mengundur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.